Salah satu pengalaman paling menyakitkan dalam relationship adalah saat ditolak mertua. Dan rasanya hampir semua relationship pernah punya isu dengan mertua. Apakah kita nggak cukup baik? Kita akan bahas dalam obrolan mesra Ferauli. Dan kali ini saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh orang yang istimewa buat saya. Namun lebih dulu, yuk kita subscribe, like, dan share agar video ini bermanfaat buat sahabat lainnya. Han. Yes. Selamat datang di podcast Ferauli. Yes. Nemenin ya. Ya. Untuk semua podcast relationship lainnya. Insya Allah. Hani, yes. Ingat nggak dulu waktu kita jadian, ya, betul. Deket, terus kemudian akhirnya aku kan mau diwisuda. Iya. Terus akhirnya mau ditemenin, dipertemukan dengan papi kan, Iya. calon mertua. Dan kamu tahu banget, Iya. papi waktu itu agak-agak shock sebenarnya. Beliau tuh mikirnya gini, hah, anak Tionghoa mana nih yang mau berani-berani ngencanin anak Bataknya dia gitu. Iya. Apa sih yang dirasakan Han waktu itu? Wah, tuh waktu pertama kali ketemu sih gentar. Apalagi kan kelihatan sekali kan papi itu nolak, agak nolak ya. Jaga jarak, kalau kita tanya sesuatu responnya agak lambat, jadi ya memang challenging. Serius? Kamu nanya sesuatu, papi responsnya dilama-lamain. Iya. Terus kamu kan tahu ya, ditolak waktu itu. Betul. Ya kan? Papiku adalah orang Batak, Iya. Muslim, Iya. ya kan? Betul. Bener-bener fresh from oven gitu Bataknya beliau. Iya. Dan ketemu nih dengan satu-satunya calon yang pernah diperkenalkan ke dia, ya, udahlah Tionghoa, Iya. Buddha, berarti beda agama gitu kan, ya. Beda asal daerah juga. Betul. Ini seluruh perbedaan udah ada di sini gitu loh. Gimana waktu itu bener-bener bikin papi bisa nerima gitu? Waktu itu sih aku hanya jadi apa adanya, bahwa memang serius dengan kamu, memang mau ke jenjang yang lebih tinggi, komitmen yang lebih baik, sehingga ya aku berusaha apa adanya, tunjukkan bahwa aku serius, aku mau juga istilahnya menganggap mereka orang tua aku sendiri juga, jadi ya apa adanya sebenarnya. Dan dalam waktunya sih alhamdulillah ya kan, beliau-beliau semua menerima. Ya, tapi kan gak mudah. Ya, Bahkan gak cuma nerima loh sayang. Di antara mantu-mantu nih agak-agak mantu yang paling dicari-cari, ditelepon, agak-agak dicintai melebihi anaknya sendiri gitu ya. Bahkan beliau itu sempet ada momen bener-bener kalau nelfon nyarinya kamu, bukan aku gitu loh ya. Kalau diskusi bukan ke aku lagi tapi ke kamu. Berarti kan ada proses sebenarnya kalau udah beda banget kayak tadi. Kan gak mudah. Dulu seingatnya bener-bener langsung ketemu papi atau sebetulnya layer by layer dulu nih. Jadi memang diperkenalkan dulu dengan mami atau kakak adik, seingatnya kamu dulu? Kalau pertama Gimana? sih pasti sama adik dulu kan. Iya, itu yang adik, paling. ke kakak, Yang kamu baru ke ngajak jalan mami. juga kan. Ya. Nemenin beli komputer, pakai baik banget ya. Iya. Sahabat Ferauli. Ya, jadi pas suami zaman dulu tuh ya nemenin adikku gitu ya. Iya. Cari komputer, Iya. ya, nemenin mami ke Bandung juga, Betul. belanja ke pasar baru, bukan ke pasar baru, namanya Abang. ke pasar Majestic saya, Majestic, oh dibukain pintunya, ingat nggak? Iya. Sampai mami tersipu-sipu dibukain pintunya, diangkatin belanjaannya, belanja bahan, ibu-ibu kan. Iya. Terus apa Iya. yang dilakukan buat ke papi nih? Karena buat teman-teman pasti kan sulit banget ya. Iya. Kalau udah ngerasa ditolak, kita aja udah ngerasa gini, am I not good enough gitu. Dan rasanya kita jadi kayak makin nervous, makin cemas, ya nggak sih? Sebenarnya kalau ke papi nggak ada spesial, nggak ada yang tindakan spesial lah. Tapi mungkin karena aku mendekat ke saudara-saudara kamu, ke mami kamu juga. Mami kamu sih open banget. Sangat open Sangat ya. open. Jadi mungkin itu membantu
papi menilai bahwa aku ini nggak ada macam-macamnya. Memang itikadnya baik, memang juga serius. Jadi ya beliau mungkin dari sana tuh jadi lebih mudah lah menerima. Jadi artinya ada pengorbanan dong Han waktu itu Han sebetulnya yang kamu tampilkan. Apa sih pengorbanan-pengorbanan yang kira-kira waktu itu kayaknya papi lihat banget ya gitu. Secara kita bedanya beda banget loh. Jadi kalau orang bilang gini, penghalang cintanya banyak banget, ini udah halangannya tuh udah dari asap aja juga terhalang banget gitu kan. Ya, restunya terhalang, ya agamanya udah beda, sukunya beda banget. Sampai papi pernah bilang gini loh, nah apa nggak ada anak-anak Batak lain tuh yang ganteng-ganteng tuh deket-deket kalian di UIS itu tuh nggak ada anak-anak Batak yang ganteng apa? Ya sampai sempet ngomong kayak begitu loh. Jadi sebetulnya pengorbanan apa ya yang dilakukan ya sehingga beliau menanggap ini serius ya dan melihat kamu sungguh-sungguh gitu. Kalau aku nilai sih mungkin karena ini ya, karena mau ikut agama, ya kan mau jadi mualaf. Di situ mungkin salah satu yang mencerminkan bahwa kita ini serius sekali. Waktu itu gini Han, kamu kan Buddha, aku Muslim. Jujur nih ya, nih sahabat Farauli ya, saya tuh nggak pernah mau memaksakan agama ke orang lain tuh nggak pernah. Ya, lakum dinukum waliyadin deh, untuk agamamu, untuk agamaku. Aku nggak pernah maksakan sayang ya. Jadi cuma waktu itu memang sempat mention ke kamu bahwa sayang, I love you gitu. Tapi kita berdua memang ketemunya waktu itu memang nggak betul-betul tipikal yang sangat religius ya waktu itu ya. Betul. Keluarga kamu nggak terlalu religius, keluarga aku juga nggak terlalu religius. Betul. Ya baru seiring waktu aja makin religius sebetulnya. Betul. Tapi dulu tuh enggak. Sehingga ya meskipun aku waktu itu nggak terlalu melihat perbedaan agama, namun aku tahu bahwa papi itu maunya anaknya nikah sama mereka yang seagama. Waktu itu kamu ngerasa ada pressure nggak sih? Ya. Karena kan berat untuk berkorban pindah agama gitu kira-kira. Jadi kalau itu sudah dipikirkan matang-matang. Jadi kalau kita cerita berkorban sebenarnya nggak sampai begitu juga. Karena memang basicnya aku dari awal itu menganggap bahwa agama itu sebenarnya semua sama baik. Hanya caranya aja yang beda-beda. Sehingga ketika mau convert dari agama Buddha ke Islam pun tidak jadi halangan besar sebenarnya karena kan kita dari awal aku juga yakin ada Allah. Iya ya, dari awal ya dulu ya sayang ya. Bahkan waktu kita masih zaman masih kuliah, jadi belum wisudaan tuh ya, belum ya masih jauh dari itu. Kamu malah sempat belajar agama Islam, dipinjemin buku ya sama salah satu temanku yang papanya profesor kiai gitu kan ya, yang punya buku-buku tentang Islam juga beliau kasih gitu kan. Itu ngaruh banget ya. Betul. By the way, jadi Pak suami saya tuh belajar agama beneran, sampai belajar ngaji loh, sahabat Ferauli. Beliau bisa ngaji, kita uji yuk. Beliau bisa ngaji nggak sih sebenarnya? Ya ngaji deh yang, ya. Nanti mau nunjukin nih bahwa kamu tuh bener-bener pernah belajar Islam tuh sampai ke Masjid Sunda Kelapa ya dulu zaman dulu ya. Nah ini nih, kita cobain ya, sayang. Gentar nggak nih? Ini Qurannya kebetulan Quran dari langsung dibeli dari Madinah waktu itu. Coba ya, kita uji surat yang panjang kalau di Al-Quran itu surat Al-Baqarah. Al-Baqarah dia. Tapi kamu pilih deh ayatnya. 284 ya. Bisa nyari loh. Ini beneran loh Pak Safi itu bisa nyari, bisa tahu. Coba dibaca deh sayang. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terlalu kecil. Karena ini memang ejaannya beda sama Quran biasa yang ada di Indonesia. Ini Quran dari Madinah yang khusus untuk dari Arab Indonesia terjemahannya. Dan nanti pelafalannya juga beda, nanti bisa lihat deh sahabat Ferauli. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Masya Allah, sejuk banget ya. Wa in tubadu ma fi fusikum au tufuhuyu hasibuk
Kumpi. Nggak terlalu kebacanya. Luar biasa. Udah saya sampai situ aja dulu. Nggak, Oke. tulisannya kecil-kecil. Iya. Oke, jadi waktu itu pengorbanannya salah satu memang sih. Yang aku cermati banget adalah bahwa memang sampai login gitu kan ya, jadi mualaf. Betul. Terus kemudian pengorbanannya ya kelihatan banget ya, nemenin banget. Jadi waktu wisuda tuh ya bener-bener papi mami waktu itu kamu antar jemput, dibukain Ya. pintunya segala, itu tuh sesuatu sih sebetulnya, right? Nah, jadi kalau Sabar Vera Uli memang sulit ya. Biasanya penolakan itu memang datangnya dari mertua perempuan ke mantu perempuan biasanya. Nah, kenapa sih kayak gini gitu ya? Secara psikologis bisa kita terjemahkan, ternyata tiap perempuan punya kecenderungan untuk selalu pengen jadi yang the bestnya dalam sebuah lingkungan. Oke. Jadi a person gitu istilahnya. Bahwa dia the bestnya. Jadi seringkali dalam sebuah keluarga, dalam pernikahan atau relationship, ya perempuan yang satu akan merasa tersaingi dengan kehadiran perempuan yang lainnya. Jadi kalau mama mertua yang perempuan biasanya melihat ada yang baru mau masuk nih ya ke dalam relationship di dalam keluarga mereka, ini perempuan baru nih dari mana gitu. Jadi ada hasrat untuk harusnya dia the bestnya nih, harusnya dia jadi cinta satu-satunya anaknya nih gitu. Bahkan ada loh Han, ya ibu-ibu yang ke mantunya pada saat mereka lihat mantu gitu kan ya nggak cuma menunjukkan penolakan karena pengen jadi the best, tapi juga nunjukin penolakan ya karena mereka merasa bahwa nggak ada yang bisa sepadan dengan anaknya. Anak gue nih hebat banget nih gitu ya, udah diasuh dengan benar, udah betul-betul disekolahkan dengan baik, diperlakukan dengan sangat istimewa. Tiba-tiba nih datang bawa-bawa pasangan, nih siapa yang mau dampingin anak saya gitu kira-kira. Nah kalau bapak-bapak ke mantu laki-laki, ya itu biasanya sih nggak terlalu bikin penolakan, terutama kepada menantu perempuan. Bahkan ayah-ayah mertua ini cenderung lebih dekat ke mantu perempuan loh daripada ke anak perempuannya sendiri. Kecuali anak perempuannya memang manja banget, dependen banget ya nggak sih. Nah jadi rata-rata mama-mama mertua kalau menunjukkan penolakan jangan sedih dulu. Bisa jadi itu bukan tentang Anda loh. Bisa jadi itu adalah insekuritas mereka sendiri, mereka insecure gitu. Bahwa nanti cintanya akan terbagi-bagi tuh cinta anaknya. Bahwa nanti anaknya akan pergi, bahwa anaknya bersanding sama siapa nih? Ya siapa yang bisa cukup baik untuk nyandingin anaknya gitu kira-kira. Ini sebetulnya isu di dalam diri mereka sendiri. Nah, kalau di laki-laki tadi ya jelas banget ya mereka cuma naker, ternyata tujuannya baik. Kamu genuine, kamu berjuang banget dapetin putrinya, malah keterima ya. Selama praktek, itu ada ketemu kasus unik nggak sih kalau antara hubungan menantu dengan mertuanya atau sebaliknya, malah mungkin yang menantu malah lebih akrab dengan mertuanya sehingga malah anaknya malah yang tersisih. Ada. Ya ada loh yang tadi disebutkan bahwa papa mertua dekat dengan mantu perempuan. Ya bahkan mereka lebih cocok sebetulnya. Sehingga ya si papa mertua yang biasanya konflik dengan anak laki-lakinya, nanti yang ngejembatannya adalah si mantu perempuan ini. Yang bikin bisa begitu juga bisa ya. Kayak gitu. Malah ya kalau yang mama-mama mertua nih terhadap mantu perempuan biasanya malah ngedorong buat udah pisah aja. Kalau belum dapat anak nih ada loh yang belum dapat anak sekian tahun tiba-tiba didorong untuk udah pisah aja. Terus seandainya pernah juga ada isu yang datang waktu itu Sabar Vera Uli, ya mama mertuanya tahu banget bahwa anak laki-lakinya ternyata selingkuh, punya perempuan lain. Lantas si istri sah ini malah sebetulnya nggak didukung. Anak laki-lakinya didukung untuk pisah sama si istri sah. Nah biasanya Han kalau kayak gini ada hidden agenda sih. Biasanya ini anak laki-laki kesayangan, anak laki-laki yang dijadikan papa bear. Papa bear itu maksudnya gini loh, ini anak laki-laki yang diandalkan secara finansial di keluarga besarnya, anak laki-laki yang diandalkan banget untuk bantu-bantu di keluarga besar, bantu adiknya sekolah,
membiayai ibunya. Malah ada loh yang bisa banget ya, si istrinya nggak pernah beli tas baru, rumahnya mereka masih gitu aja. Si suami itu betul-betul membiayai ya renovasi rumah keluarga intinya, beliin mobil buat si mama mertua, padahal istrinya aja kurang waktu itu. Ya, jadi kalau mau pisah malah dia dukung banget. Dan isu ini akan selalu berkepanjangan ketika si anak laki-laki nggak ngeh sebetulnya perannya di mana ya. Jadi dia nggak mampu bersikap betul-betul adil, betul-betul loyal pada istrinya, sehingga memang sulit sih jadinya. Makanya nanti kalau dari pengalaman kamu deh, mungkin bisa di-share ke sahabat Ferauli. Ada nggak ya big no gitu? Ketika kita bahas tentang relasi mertua dan mantunya. Ya, kalau melihat seperti itu harusnya memang kita kalau sudah punya mertua menganggap bahwa itu orang tua kita. Itu satu. Jadi kita tidak membedakan ya. Tapi memang kadang-kadang yang namanya orang tua kandung kan tentu maunya rasanya lebih spesial daripada mertua. Tapi kalau kita bisa memberikan penjelasan, menunjukkan bahwa kita ini hormat kepada orang tua tanpa melihat status apakah kandung atau dari mertua, harusnya sih itu bisa diterima. Nah, yang di luar itu ya kita tunjukkan bahwa karena kita ada berpasangan dengan pasangan kita cinta, kita istilahnya memegang teguh atas itu, kita melakukan perjuangan yang baik, ya kan, kita tunjukkan bahwa kedua orang tua kita, kedua belah pihak, kita ini open loh, fair loh, tidak ada maksud lain-lain kecuali untuk kebersamaan keluarga yang baik. Seperti itu. Jadi kalau secara psikologis nih ya, big no nggak menurut laki-laki ketika dikasih pilihan begini? Ya udah, kamu pilih mama kamu atau pilih aku gitu. Nah itu itu big no. Itu memang pusing itu. Kalau kita ketemu situasi seperti itu kadang-kadang memang menyulitkan ya. Tapi seharusnya kalau kita sudah tahu bahwa tujuan penolakan suruh pilih itu pasti ada dasarnya. Selama kita mau cari tahu itu, kita berkepala dingin lah ya. Intinya kalau semua dalam situasi emosional kan kita nggak lihat bahwa ada hal-hal yang mendasari, bukan tujuan. Pasti utamanya kalau tujuannya egoisme ya kita harus jelaskan bahwa ini situasi egois loh. Kamu minta misalnya mama minta dibela lebih besar karena pernah melahirkan segala macam, mengasuh anaknya, sehingga kok sekarang malah yang ada utang nyawa gitu ya istilahnya. Ya, kok yang menikmati malah orang lain kok. Ya, ini memang harus diberikan pengertian. Meski sebenarnya tadi benar juga sih Han tadi ya. Kadang-kadang sahabat Ferauli isunya di mantunya. Kadang-kadang kita juga punya isu loh. Mereka-mereka yang sensitif terhadap penolakan. Jadi waktu masa kecilnya dulu ya tumbuh dalam keluarga yang papa mamahnya menunjukkan pengasuhan kayak nolak gitu loh. Dia unwanted, rejected. Maka waktu dia gede ya, karena mungkin bisa jadi pengalaman unwanted rejected ini karena keluarganya ada banyak, kakak adiknya 3 misalnya atau 2 gitu misalnya ya, sehingga papa mamanya yang sibuk tadi nggak bisa bagi perhatian yang sama terhadap anak-anaknya, sehingga ada anak-anak yang merasa bahwa dia terabaikan, nggak diinginkan, ditolak gitu ya. Nah anak-anak kayak gini ketika dewasa dan menjadi mantu punya mertua, mereka sensitif juga loh terhadap penolakan. Merasa bisa jadi sedikit-sedikit ditolak. Iya, bisa jadi sebetulnya mertua nggak menunjukkan penolakan loh. Sebetulnya itu gayanya mereka, sama seperti mama mertua ya, mama kamu ya, amanya anak-anak. Ini mama mertua saya. Ya sahabat Ferauli, beliau tipe saya kebetulan, tipe yang independen. Ya secara emosional, jadi nggak terlalu suka musrak-musrik kehidupan orang lain. Dan beliau, ini tantangan banget dulu ya, beliau kan biasanya bahasanya Hokian, bukan bahasa Indonesia. Kebayang nggak pertama kali ketemu waktu saat wisuda? Ya, udah deg-degan banget. Aduh, tipe mama mertua itu seperti apa? Konon sih tipikal saya juga sih sebetulnya ya. Jadi ada gini, sebentar-sebentar kita sayang gini,
Ketemu senyum. Senyum. Akhirnya pakai bahasa isyarat, lagi nunjukin pas suami lagi nongol, pas suami wisuda. Kita tunjukin, ya gitu. Akhirnya sampai sekarang pun relasi kita sangat baik. Ya baiknya hanya level itu saja. Jadi nggak perlu berharap kita sangat diterima karena beliau pun ternyata ke seluruh anak-anaknya takarannya hanya segitu gitu loh. Jadi akan lebih baik kalau ternyata kita juga menakar, melihat dalam perspektif bahwa oh mama mertua ke anak-anaknya juga gitu kok. Semua anak-anaknya digituin. Ya sudahlah. Jadi kita yang dulu mungkin punya pengalaman lebih positif dan sehat dengan orang tua, butuh belajar bahwa oh di keluarga sini budayanya beda, gaya pengasuhannya beda. Lantas nih Han, ya sebelum kita wrap up nih obrolan kali ini, kira-kira apa ya yang kita bisa berikan pada sahabat Vera Uli, tips-tips mungkin dari seorang Pak Henry Gunawan yang dulunya pernah ditolak oleh mertua, silakan. Intinya kita hanya berlaku seperti apa adanya, genuine sama mertua, sama saudara-saudaranya pasangan kita. Jadi kita apa adanya, kita tunjukkan bahwa kita seperti ini, kita tidak ada maksud lain-lain. Ya hanya untuk barengan bersama-sama untuk jalin keluarga yang baik, seperti itu aja. Just love gitu ya. Ada cinta, sayang. Namun kalau ternyata ganggu banget, ya sampai benar-benar rasanya toksik, anak-anaknya toksik, apalagi ke Anda gitu ya orang yang baru. Ada baiknya kadangkala membangun boundaries. Boundaries ini bukan berarti kita ngejauh, pindah pulau gitu, pindah rumah, enggak. Namun minimalkan interaksi yang terlalu sering, ketemuan yang terlalu banyak. Ya kita juga bisa kok punya space kita sendiri, waktu kita sendiri untuk membolehkan kapan mama mertua datang. Ya kita yang menentukan, tentu ngobrol sama pasangan. Do not, jangan ini big no-nya, jangan ngejelek-jelekin ya keluarga pasangan. Meskipun pasangan mengatakan begini, ya nih mama lagi begini, lagi jelek aja pokoknya. Kita jangan katakan, iya memang mama kamu kayak begitu. Enggak, itu akan hurt buat pasangan. Ya, katakan yang baik-baik, dukung pasangan untuk tetap punya relationship yang positif dengan keluarganya. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat. Nah demikian obrolan kita kali ini dalam obrolan Mesra Vera Uli. Dan ya kita nantikan ya sayang ya. Betul. Berbagai macam tema-tema dari teman-teman semua dari sahabat Vera Uli, silakan sajikan di kolom komentar, makanya subscribe, like dan share. Kita akan kembali lagi dalam obrolan-obrolan mendatang, seru kan? Gimana dengan pasangan saya? Kita ajak lagi besok obrolan tentang relationship. Tentu, kita siap. Siap kan sayang ya? Seru ya. Asik. Ya, nantikan obrolan saya bersama Pak Suami, Henry Gunawan. Saya Vera Uli, kita pamit. Amin. Sampai ketemu. Salam. Bye.